Salam olahraga. Oke, salam Reza Bol, selamat malam. Sesuai janji saya beberapa hari yang lalu, saya akan bikin video tentang masalah Christian Eriksen ya, di Inter Milan yang membuat semua fans Inter Milan ataupun fans dari klub lain itu merasa kesal dengan Antonio Conte salah satunya. Oke, kita langsung bahas saja Christian Eriksen. Ya, Eriksen ini kan salah satu gelandang kreatif ya, yang beberapa musim lalu membela Spurs dan Ajax. Di Spurs memang itu puncak performanya, dia pindah ke Spurs tahun 2013, dia menghabiskan 6,5 tahun karirnya di Spurs, tapi nggak berjalan sesuai ekspektasinya saat dia pindah ke Inter. Nah, kita review kembali, kita ulas kembali mengapa Inter Milan sangat ngebet membeli Eriksen. Nah, Eriksen ini kan salah satu gelandang kreatif yang seperti saya bilang tadi. Kebetulan Inter ini nggak punya gelandang yang tipikal kreatif seperti Eriksen. Nah, meskipun Inter itu punya gelandang yang hebat seperti Marcelo Brozovic, lalu ada Gagliardini, tapi itu belum cukup untuk skuad yang dipegang sama Conte. Nah, tibalah Januari kemarin, Inter ini mulai mendekati Eriksen. Nah, Eriksen ini kontraknya di Tottenham itu berakhir musim panas kemarin, musim panas 2020. Kalau dia pindahnya musim panas kemarin, berarti dia berstatus free transfer. Kalau dia pindah dan karena dia pindahnya Januari kemarin, itu dia dibelilah sama Inter dengan harga kurang lebih 18 juta euro lah. Mungkin harganya segitu. Nah, saat Inter membeli Eriksen ini kan tentu orang-orang berpikir Inter ini adalah klub yang paling hebat ya. Hebat di sini dalam artian mereka bisa memanfaatkan kesempatan untuk membeli pemain yang ya dibilang Eriksen ini paling udah umur 27-28 lah, tapi masih dalam puncak performanya. Tapi ekspektasi ya nggak sesuai sama realita. Akhirnya selama beberapa bulan Eriksen di Inter, mulailah rumor-rumor tentang dirinya itu terkuak. Dan ini saya juga lagi di depan laptop nengok beritanya juga. Jadi ada beberapa alasan mengapa Christian Eriksen itu tidak menunjukkan performa terbaiknya di Inter. Nah, yang pertama dilansir dari La Gazzetta dello Sport atau media Italia ini. Ternyata Conte ini kesal sama Eriksen. Salah satunya karena mereka ini tidak memahami satu sama lain. Kalau menurut saya Eriksen ini gimana ya? Tergolong baru lah di Liga Italia. Pasti tergolong baru ya. Adaptasi dia itu pasti butuh waktu. Adaptasi dia bermain, adaptasi dia berbahasa, apalagi kan orang Denmark. Orang Denmark dia yang biasanya bahasa Inggris di Spurs, ya dia harus biasa bahasa Italia dengan pemain-pemain lain. Nah, lalu Conte ini dilaporkan tidak menyukai performa Eriksen, terutama saat menghadapi Parma di Serie A akhir pekan di musim yang lalu. Ini beritanya udah lama ya, jadi saya baca aja beritanya nih. Jadi Eriksen itu dinilai menunjukkan sikap yang ogah-ogahan juga. Nah, makanya itu Conte itu nggak suka sama pemain ini. Nah, di musim ini aja, termasuk lawan Cagliari kemarin, kebetulan saya nonton nih Inter main. Baru pertama kalinya, ini mungkin pemandangan langka ya. Inter Conte menurunkan Eriksen dari menit awal. Jujur, ini pemandangan yang langka kali. Biasanya Inter itu main dengan Barella, Brozovic, atau Gagliardini. Kalau misalnya Vidal ada, paling Gagliardini atau Brozovic yang bakal dirotasi. Tapi ada satu yang nggak bakal dirotasi sama Conte, yaitu Barella. Nah, kalau di back yang nggak pernah dirotasi sama Conte itu cuma Bastoni doang. Saya bingung ya, ini pemain masih muda tapi kayaknya udah dipercaya sih sama Conte. Tapi ya
gimana pun itu hak Conte juga untuk memilih pemain. Nah, dilansir dari media yang sama, Conte ini berang dengan sikap yang ditunjukkan oleh Eriksen. Nah, sama lah seperti yang tadi. Makanya itu dia menarik keluar Eriksen. Makanya dalam beberapa pertandingan Inter di Serie A ataupun Champions League, Eriksen itu selalu masuk di menit-menit akhir laga. Kalau nggak menit 85, 86, ataupun 90. Nah, itu yang membuat Eriksen itu nggak menunjukkan performa terbaiknya di Inter. Nah, karena performanya yang jeblok ini, karena performanya yang bisa dibilang angin-anginan ini, ia pun siap dijual Inter di bursa transfer Januari mendatang. Bayangkan loh, Eriksen baru gabung Januari kemarin, terus pandemi, sepak bola ditiadakan beberapa bulan dan merumput lagi, dan seperti inilah karirnya di Inter. Jujur saya merasa kasihan ya sama Eriksen nih, jujur, karena nggak nyangka ya bisa seperti inilah karirnya di Inter. Mungkin karena dia bermasalah juga sama Conte ya, kita mau bilang apa ya, itu kan masalah mereka berdua ya. Kita juga sebagai pengamat juga nggak bisa terlalu berspekulasi lebih tentang apa yang terjadi terhadap hubungan antara Eriksen dan Conte. Nah, karena karena Eriksen seperti ini, dia pun siap dilego di bursa transfer di bulan Januari nanti. Banyak berumor juga yang beredar bahwasanya Eriksen ini akan ditukarkan sama Isco yang dari Madrid. Kalau menurut saya sih setuju. Kenapa? Karena Isco kan sama dengan Eriksen ini tipikal mainnya beda. Meskipun Eriksen ini kan tipe lebih ke apa ya? Lebih ke pengatur serangan lah, playmaker gitu. Dan Isco kan juga dia suka dribbling bola gitu. Jadi rasanya cocok. Nah, makanya itulah Eriksen itu nggak bisa tampil bagus di Inter. Makanya kalau pemain kayak Eriksen aja bisa terbuang di Inter, apalagi pemain seperti Alexis Sanchez mungkin kan. Makanya itulah beberapa alasan Eriksen yang nggak bisa moncer di Inter juga. Eriksen ini kan salah satu gelandang yang kreatif juga ya, seperti saya bilang tadi. Makanya dia tuh bisa hebat karena memang dia udah membuktikan di Spurs, di timnas Denmark juga. Apalagi dia kan sekarang masih jadi pilar timnas Denmark lah. Makanya Eriksen itu cocok lah disebut sebagai salah satu gelandang terbaik. Oke, mungkin itu aja dulu. Nanti saya mau bikin video lagi. Tunggu uploadnya kapan atau tema apa tentang apa nanti saya upload. Thanks for watching.